Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para jemaah sekalian rahimakumullah, akhir-akhir ini di antara umat Islam sedang booming dengan istilah ruqyah. Banyak di antara kita ketika mengalami problem, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah perjodohan, sampai perkara rumah tangga, banyak di antara kita yang meminta diruqyah atau istirqa. Namun apakah hukum ketika seorang meminta diruqyah atau istirqa menurut pandangan para ulama? Para jemaah sekalian rahimakumullah, adapun ruqyah, doa-doa, bacaan-bacaan dibenarkan dalam Islam. Bahkan Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari jilid 10 halaman 220 menyebutkan ada 3 syarat ketika seorang yang hendak melakukan ruqyah. Yang pertama beliau menyebutkan adalah ayyakuna bi kalamillahi ta'ala wa bi asma'ihi wa sifatih. Wajib ketika seorang yang meruqyah itu, kalau ingin dibenarkan dalam Islam, adalah ruqyah yang pertama menggunakan kalam Allah Al-Quran atau doa-doa yang bersumber dari hadis sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ar-ruqyah atau zikir bacaan ruqyah adalah wabilisanil arabi atau dengan bahasa Arab au bima yu'rafu maknahu min ghairi, atau dengan bahasa-bahasa Arab atau dengan bahasa-bahasa lain. Misalnya bahasa Indonesia kita mengatakan kepada pasien atau saudara kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit, ya Allah sembuhkan sakit, ya Allah angkat penyakitnya, misalnya begitu. Maka dibenarkan menurut Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 10 halaman 220. Yang ketiga adalah ayya'taqida anna ruqyata la tu'assiru bidzatiha bal bidzatillahi subhanahu wa ta'ala. Syarat ketiga adalah ketika kita ingin melakukan ruqyah, pastikan tidak ada keyakinan pada seorang ruqyah atau kita yang mau meruqyah bahwa kesembuhan itu bukanlah dari ruqyah itu sendiri. Yang memberikan asar kesembuhan adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kesembuhan, syifa, obat, penawar adalah Allah azza wa jalla, bukan ruqyah itu sendiri. Terkait ruqyah bahkan banyak hadis ketika kita membuka kitab-kitab para ulama, para jamaah sekalian. Misalnya Rasulullah menyampaikan, dijelaskan dalam para ulama dalam hadis riwayat Muslim nomor 2199 dikatakan, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, arqi, bolehkah aku meruqyah?" Terkait sahabat yang terkena sangatan kalajengking, maka Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini, "Man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al." Jika kalian mampu memberikan manfaat terhadap saudara kalian, maka lakukanlah. Bahkan dalam hadis Muslim nomor 2200 dikatakan, "La ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkun." Para jemaah sekalian, kata Rasulullah, tidak mengapa melakukan bacaan-bacaan penyembuhan terhadap orang yang sakit dengan doa-doa yang tidak mengandung kesyirikan padanya. Namun apakah hukumnya istirqa, meminta ruqyah, para jemaah sekalian? Di antara kita kaum muslimin menghindari meminta ruqyah, padahal kadang-kadang pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Misal seorang kena santet, kemudian kena penyakit ain yang tidak jelas, dia tidak tahu, tapi dia butuh wasilah untuk penyembuhan. Padahal ruqyah dibenarkan dalam Islam, tapi mereka tidak mau meminta diruqyah dengan alasan apa? Dengan alasan bahwasanya dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa ada dikatakan seorang kaum muslimin yang mereka umat Rasulullah SAW nanti akan ada sab'una alfan, 70.000 orang yadkhulunal jannah bighairi hisabin. Masuk surga 70.000 umat Rasulullah ini, dalam hadis Bukhari dijelaskan, dan mereka tidak masuk, dan mereka masuk surga tanpa hisab. Siapa 70.000 alfan, sab'una alfan sayadkhulunal jannah bighairi hisabin ini, yang masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab ini adalah mereka dikatakan la yatatayyaruna, yang tidak bertatayur, merasa sial dengan suatu, wala yastarquna, dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Nah, inilah ya. Kemudian wala
yaqtauna, dan mereka yang tidak pernah meminta al-kai, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Dengan hadis inilah mereka kemudian tidak minta ruqyah padahal ada kebutuhan. Dengan alasan apa? Kata para ulama, dengan alasan bahwasanya ketika seorang minta ruqyah berarti mereka sedang menafikan, menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terbagi beberapa pandangan para ulama terhadap istirqa seorang minta ruqyah. Kita harus memahami ada khilafiyah dalam beberapa pandangan para ulama terkait masalah ini. Yang pertama adalah mereka bahwa ketika seorang yang meminta ruqyah maka mengurangi tawakal. Pendapat yang pertama yaitu adalah pendapat Imam Ahmad, kemudian Al-Khattabi, kemudian Imam Nawawi, dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan lainnya, bahwa meminta ruqyah ini mengurangi kesempurnaan tawakal. Lihat dalam kitab Jami Al-Ulum wal Hikam misalnya, halaman 411. Ini ada hujjah terkait pandangan-pandangan para ulama ini. Kemudian Majmu' Fatawa juga dikatakan, bahkan karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga dalam kitab-kitab dikatakan demikian. Pendapat yang kedua, ulama-ulama yang mengatakan bahwa meminta ruqyah atau istirqa tidak mengurangi kesempurnaan tawakal. Mengapa? Ya, karena ketika ada kebutuhan maka itu dibolehkan. Ini adalah pendapat Imam Malik, At-Tabari, pandangan Ibnu Qutaibah, kemudian Ad-Daudi dan Imam Al-Qurtubi, termasuk yang mengatakan bahwa meminta ruqyah tidak mengurangi kesempurnaan tawakal. Para jemaah sekalian rahimakumullah, bahkan Imam Hafiz Ibnu Hajar sekali menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW saja berhijrah. Rasulullah SAW saja ketika berperang menggunakan baju besi. Rasulullah SAW saja ketika berperang memasang parit atau khondak. Dan ini menunjukkan bahwasanya di mana ketika beliau SAW memberikan isyarat bahwa berjaga-jaga, waspada, tidaklah menafikan tawakal. Kesimpulannya adalah ketika di antara kita ada kebutuhan minta ruqyah, maka dibolehkan selama berkeyakinan dengan 3 syarat di awal tadi menurut Ibnu Hajar Asqalani, bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua masalah kita bisa selesaikan juga dengan ruqyah. Tentu dengan berdoa, tentu dengan beramal soleh, beribadah dengan kebaikan keberkahan yang lainnya, dengan sholat, tilawah Quran pun juga insya Allah bisa terselesaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.